Kembali lagi di YouTube channel aku, Hajar Mawaddah. Apa kabar nih teman-teman? Semoga di masa pandemi ini kita tetap menjalankan protokol kesehatan dan menjaga imunitas tubuh kita agar terjauh dari paparan virus corona. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan ngobrol santai, berbincang-bincang bersama teman aku yang semoga dari perbincangan ini akan menambah motivasi, terus memberikan inspirasi dan menambah manfaat untuk kita semua. Langsung aja nih kita sapa teman aku. Assalamualaikum Ukhti. Waalaikumsalam. Jangan manggil Ukhti lah. Jadi kakak aja. Oke, kakak ya biar lebih akrab nih ya. Iya. Jadi boleh perkenalan ya kak. Namanya siapa kak? Nama aku Rosmida Nasution, tapi biasa dipanggil Ros. Kak Ros ya. Cek Iya. Ros. Kak Ros Upin-Ipin kak? Iya, Kak Ros Upin-Ipin. Oh iya. boleh. Terus tempat tanggal lahirnya di mana kak? Oke, aku lahir di Ujung Batu, tanggal 10 Desember tahun 98. Ujung Batu. Emang Batu ada ujung kak? Ada lah. Oh ada ya. Ujung Batu tahun 98. Iya. Berarti menginjak 23 tahun ya kak? Enggak, masih 22. Oh masih 22. Enggak mau tua ya? Oke. Jadi kak gini kak, kakak di Ujung Batu. Tempat tanggal lahir di Ujung Batu, besar di sana. Iya. Jadi aku lahir di Ujung Batu, itu sampai kelas 4 SD. 4 SD ya. Ya, sesudah kelas 4 SD, kita semua pindah ke Sibolga. Oh jadi sekarang rumahnya di Sibolga. Iya. Oke. Terus kan Sibolga rumahnya. Kok bisa ada di Medan nih tiba-tiba? Ya, perjalanannya cukup panjang ya. Heeh. Tapi pertama-tama itu dulu aku sanawiyahnya di Sibolga. Sanawiyah di Sibolga. Dah, sesudah sanawiyah masuk pesantren. Alhamdulillah waktu di pesantren di situ deh mulai ngafal Quran, dikasih pencerahan. Dah, sesudah itu tamat dari situ 4 tahun ya. Sesudah tamat dari situ guru nyaranin buat ngafal Quran. Tapi kalau pribadi sebenarnya nggak mau. Maunya kuliah ngambil jurusan bahasa Inggris. Udah nyoba beasiswa di Jogja, udah daftar, dan alhamdulillah ada yang masuk. Tapi lulus gitu. Tapi orang tua pas ngomong-ngomong pas udah nelpon ya kan, karena kan di pondok kita nelponnya cuma sekali sebulan gitu kan. Nah, pas nelpon, assalamualaikum mak gini-gini, masuk loh gini. Terus apa kata orang tua kakak gitu. Nah, kalau kakak sayang sama mama sama ayah, hafal Quran. Masya Allah. Berat loh gitu. Perjuangannya dari kepingin mengambil bahasa Inggris kuliah, ternyata ingin mencari ridho orang tua ya, lebih tepatnya. Jadi ngambil ngafal Quran. Ngafal Quran. Oh, ngafal Qurannya di Medan. Di Medan. Terus itu kan kemarin memang dari sekolah udah ada ke Medan ya kan ininya. Terus Umi Ada channelnya gitu ya? Ada channelnya lah. Tapi sebelum ke Medan kan sempat sharing-sharing juga tuh sama guru yang di sekolah. Iya. Khususnya Umi yang udah membimbing selama ngafal di pondok. Iya. Nah Umi tuh bilang, awak sempat nanya, Umi sebenarnya saya mau ngambil bahasa Inggris tapi orang tua saya nggak setuju. Nah kalau saya nanya Umi setujunya gimana? Gitu kan. Terus Umi bilang, kalau kamu tanya, saya bakal pilih ngafal Quran. Kenapa? Ketika kita mengejar akhirat, insya Allah dunia akan mengikuti. Iya benar sekali. Gitu. Quotes-nya mantap ya. Jadi itu pegangan hidup Iya, ya. itu pegangannya. Jadi kalau kita mau dapat dunia, akhirat dulu harus kita utamakan gitu ya kita. Jadi kakak kan ngafal di Medan. Iya. Nah, itu ngafalnya di pesantren apa kak? Di Mahat Hafiz Al-Fityan School Medan. Nah jadi teman-teman, Kak Ros ini adalah teman aku juga. Kami sama-sama di Mahat Hafiz Al-Fityan, Maryam Al-Khol Al-Fityan School Medan. Karena menginspirasi kisahnya, makanya kita ajak untuk ngobrol bareng. Lanjut ya ceritanya. Oke. Jadi kan kak ngafalnya di Al-Fityan. Di sana ngafalnya kan kita kan nggak bisa buru-buru ya kan? Iya benar. Kalau banyak tuh pesantren lain ngafal per bulan atau kayak 6 bulan sekali, 8 bulan sekali itu udah khatam gitu. Iya. Kita ini kan kayak harus memotong waktu kita untuk kuliah tadi, niat kuliah, main sama temen bareng gitu. Bener. Harus memangkas itu semua demi menghafal Al-Quran. Apa kak motivasi yang menguatkan kakak
aku harus kuat di sini menjalani menghafal Al-Quran sampai selesai demi membahagiakan orang tua. Motivasinya apa Kak? Oke, motivasinya, nah kalau kita bercerita pengen antara keinginan sama kesenangan atau ridho dari orang tua atau kesenangan bersama teman-teman ya. Siapa sih yang pengen hidup di asrama, dikurung, terus bosen loh di asrama gitu ya kan? Awalnya bosen ya? Bosen, dah suntuk lah, pusing, apalagi ngafal Quran, bukan yang mudah gitu. Nah, kalau misalkan gitu, kita pasti jawabnya nggak mau gitu, nggak mau. Kalau dari segitunya kita bayangkan nggak ingin lah rasanya iya, ya. Tapi tadi itu dia dikasih motivasi juga sama guru yang di pondok tadi. Terus satu lagi, kakak kan bukan dari basic keluarga yang Islami atau agama kali gitu ya kan. Bisa dibilang kakak kan pertama lah yang sekolah pesantren dari seluruh keluarga. Nah, orang tua kakak dulu, kalau bisa bercerita sedikit ya, orang tua kakak dulu nggak sholat. Nah, kakak dulu sanawiyah nggak pakai jilbab, masih pakaiannya terbuka aurat gitu ya kan. Nah, alhamdulillahnya semenjak di pesantren orang tua kakak udah mulai sholat. Alhamdulillah adik-adik kakak masuk pesantren, keluarga yang lain juga ikutan gitu. Jadi itu motivasi terbesar dan itu motivasi terbesarnya orang tua. Kakak mikir gini, aku nggak bisa nyenengin orang tua di dunia ataupun nggak akan bisa membalas kebaikan mereka gitu ya kan. Nah, setidaknya aku bisa ngebahagiain mereka di akhirat dengan menghafal Al-Quran. Nggak cukup menghafal, juga belajar untuk mengamalkannya. Benar sekali. Masya Allah, the best teman-teman. Ya ampun, bisa jadi inspirasi ya. Jadi kakak tadi menghafal di Al-Fitian, niatnya untuk membagikan orang tua, juga kayak ngajak saudara ya. Iya, jadi kayak bukan kita sendiri nih yang harus baik gitu, kita harus mengajak lingkungan kita, apalagi saudara ya. Terus kan Kak, sekarang kegiatannya udah selesai atau gimana nih di Al-Fitian nih Kak? Oke, alhamdulillah di Al-Fitian kan udah selesai 2 tahun, kemudian setahun jadi musyrifah kemarin. Ya, bareng kita nih. Bareng kan? Okay. Melalui suka duka bersama. Melalui pahitnya, pahit manis tentunya. Pahit manis dan insya Allah berakhir manis ya. Ya, amin ya Allah. Sekarang kegiatan aku sendiri di Al-Fitian ngajar di SMA IT Al-Fitian. Oh, ngajar di SMA. Ngajar di SMA. Sudah 3 tahun menjalani ini ya. Dari kita tamat SMA sampai sekarang sudah 3 tahun nih kita jalani berkecimpung di dalam dunia Al-Quran. Semoga mendapat berkah ya kan. Amin. Nah, umur kita kan kalau dipikir udah agak tua ya kan. Maksudnya untuk perempuan itu udah kayak untuk mengambil kuliah, beasiswa kuliah, atau untuk yang kayak perempuan kan kalau bisa berumah tangga itu jangan sampai tua kali. Kalau bisa masih jodohnya. Kakak ada nggak tuh niatan untuk kuliah setelah udah melewati 3 tahun yang panjang ini gitu? Pasti. Oh, pasti ada. Jawabannya pasti ya. Kenapa? Itu dia. Karena tujuan kita kuliah bukan cuma buat nyari kerja, benar. tapi benar banget. Sebenarnya tujuan kita kuliah itu untuk memperdalam ilmu, ya kan? Untuk mencari ilmu. Nah, ini kakak juga ingat nih, dulu waktu di pondok, guru kakak bilang, nanti ketika kalian kuliah jangan mencari gelar sarjana, tapi carilah gelar ilmu. Oh, ilmu dicari ya. Gelar menjadi orang yang berilmu gitu kan. Karena sejatinya orang yang berilmu itu di atas orang yang ahli ibadah, ya kan? Iya. Nah, benar-benar. jadi benar tuh pendengar. Ini insya Allah langsung mau lanjut kuliah, walaupun udah lewat nggak bisa ngambil beasiswa lagi nggak apa-apa, tapi kita tetap yakin bahwasanya Allah akan memberikan rezeki dari jalan-jalan yang nggak kita ketahui gitu. Selagi kita mendahulukan Allah, pasti Allah kasih kemudahan ya Kak ya. Bener. Iya. Itu dia poinnya. Oh teman-teman, kayaknya ngobrolnya masih mau lanjut nih ya. Oke, aku lanjut ya Kak. Ya. Kan kakak mau niatan kuliah, semoga Allah permudah ya Kak. Sambil ngajar, sambil kuliah, itu sesuatu yang 2 kewajiban yang harus kita kuatkan gitu diri kita demi menggapai keduanya. Pasti ya Kak, kalau aku pribadi aja, kita kan umurnya udah kayak 23 tahunan gitu, udah mau ke 23 tahun. Dengan zaman yang sekarang, zaman milenial, yang orang rata-rata itu mengenal lawan jenis itu dengan cara kayak mungkin berteman dekat, kayak chatting-chattingan gitu. Mungkin nggak salah sih ya kalau nggak mengundang kemudorotan gitu.
pasti ada ya kak dari keluarga atau teman sekitar, kapan nih nikah gitu, kayak nanya tentang pernikahan, mana nih calonnya gitu. Nah di umur sekarang ini kayak mana kakak menyikapinya, dengan keinginan kakak untuk kuliah masih ada Ya. terus orang sekitar juga nanya tentang jodoh, dan kita pasti terpikir juga ya sedikit banyak Pasti. gitu. Ya, kan sekarang udah 22 nih. Mau menginjak 23. Iya, Ya mau kan? menjalankan 23. Kalau perempuan kan kalau bisa jangan tua kali lah gitu Iya, kan. benar-benar. Nah, kalau setiap pulang kampung tuh misalkan nanti lebaran nih, jumpa sama keluarga. Ros, kapan nikah? Pasti gitu lah ya kan? Tanya ya. Keluarga-keluarga kita kan. Terus kapan nikah? Ini teman-temanmu udah nikah loh gitu. Sebenarnya di situ nggak terpikir, tapi pas pulang pasti terpikir ya kan. Kalau mau tidur pasti terpikir. Nah, jadi cara nyikapinya gimana ya? Nikah itu kan bukan masalah tua atau mudanya, tapi kesiapan kita untuk menjalani bahtera rumah tangga itu. Iya. Karena menikah itu kan bukan untuk cuman sebentar gitu kan. Sementara gitu ya, bukan Iya, kayak itu ya. tapi kan niatnya tadi untuk beribadah dan mencari teman yang terbaik untuk di jalan Allah gitu kan. Sampai kita meninggal kan. Iya, benar. Ya, jadi itu. Nah, sekarang lebih ke jalanin aja dulu, jalanin. Sekarang kuliah aja dulu. Nanti kalau misalkan Allah datangkan di pertengahan kuliah, ya kan nggak apa-apa kita KKN. KKN apa tuh lagi? Jangan pikir kuliah kerja nyata ya. Oh, jadi KKN itu kerja, kuliah, nikah. kerja, kuliah, nikah ya. Oh, itu ada singkatannya ternyata ya. Iya. Oke. Kerja, kuliah, nikah. Bisa juga sih. Jadi istilahnya kita ini sekarang masih kayak kerja, kuliah, dan nikah itu kalau untuk kita ya kan Kak, tergantung Allah aja gitu Mas. Iya. Yang penting kita berbuat baik aja, kayak memperbaiki diri. Nah, insya Allah pasti Allah kasih jodoh yang terbaik ya Kak ya. Banyakin yakin sama Allah aja. Iya benar Kak. Nunggu yakin itu agak susah ya Kak kayaknya. Susah. Susah banget Susah gitu banget. Kak. Apalagi di tengah-tengah Di era perbucinan. Zaman sekarang yang dikit-dikit nih video, aduh bucin kali, pengen nikah gitu. Nengok selebgram yang udah nikah di usia muda gitu, di usia 21 tahun, 19 tahun, kayak pengen nikah, tapi harus mempersiapkan diri dulu ya. Iya. Karena ketika kamu menyiapkan diri sematang mungkin untuk pernikahan, maka yakinlah hasil yang akan kamu dapat di pernikahan itu, insya Allah hasilnya lebih maksimal dibandingkan orang yang tidak memiliki ilmu lalu kemudian menikah. Iya benar. Ya kan? Ibarat kita mau ke ladang, Iya. kita nggak bawa bekal nggak bisa, mau cangkul Bisa. nggak bisa. Gitu. Kita ke sekolah kita nggak bawa pena, kita nggak bisa nulis. Iya, Gitu. nggak bisa nyata ilmu. Benar Kak. Masya Allah. Teman-teman, aku ada mau nanya lagi nih sama Kak Rosnia. Jadi Kak, kan kakak udah 3 tahun di sana, udah kerja dan ingin kuliah lagi. 3 tahun yang kakak lewatin di sana, hal yang paling berkesan bagi kakak yang kayaknya nggak mungkin aku lupain ini sampai aku berumah tangga atau sampai aku mati, apa itu kira-kira Kak? Ya, kalau Hal yang paling berkesan? hal yang paling berkesan yaitu dia tadi mungkin bertemanan ya, kan? ukhuwahnya ya. Ukhuwahnya dapet kali. Nah, yang paling berkesan itu dia. Kan dulu kita sebelum masuk ke tahfiz itu bisa dibilang barbar, karena kita dari dunia luar ya kan. Barbar ya kan, ribut. Terus kita kurang beradab, kita belum Egois tahu ya kan, adabnya egois ke guru juga. itu gimana. Terus egois dan ketika kita masuk ke asrama, kita berhadapan dengan teman-teman yang berbagai macam warna diri mereka itu. Nah, disitulah Allah ajarkan bagaimana sih pertemanan, menjaga perasaan orang lain, ya kan? Bener banget Kak. Kemudian ini satu tips yang nggak bisa dihilangin dari menghafal Al-Quran. Apa tuh Kak? Kalian harus ingat, teman-teman semua, kalian nggak akan bisa mengubah Al-Quran, tapi yakinlah isinya bisa mengubah kalian. Insya Allah. Jadi Al-Quran itu merubah diri kita Iya. ya Kak ya. Terasa nggak sih? Iya sih bener Kak. Jadi kayak dulu waktu pas pertama masuk, aku lagi pribadi. Itulah rasa egois tadi ya Kak. Iya. Udah masuk pesantren karena pengen kuliah. Ini udah masuk pesantren nih. Kalau bisa jangan ada ikut kegiatan apapun. Tapi ternyata teman-teman Allah takdirkan yang nggak kita sukai itu sebagai ujian untuk kita ya kan Kak. Iya, Jadi bener ya. Jadi Insya Allah. kalau kesan dan Dia yang pesannya, berubah ya. iya itu dia tadi kesan dan pesannya. Al-Quran itulah kesan dan pesannya. Al-Quran itu sebagai kesan Iya, dan dan pesan yang pesan. sangat
di mana berharga. dengan menghafal Al-Quran kita merasakan pahit, manis, getirnya diduduin, diapain semua ketika setoran. Duduk ketika Di setoran Kayak nggak mana itu, diterima, nggak lancar, itu bakal diduduin. didudukin itu, Diduduin nggak diterima setorannya. Masya Allah, udah perjuangin hafalan gak diterima gitu. Bayangin, kalian bangun jam 3 subuh, kemudian tidurnya jam 12, udah ngafalnya sampai ngantuk-ngantuk. Khusuk, tawaduk, mengantuk tuh duduk awak menghafalnya, tiba-tiba udah disetorkan gak Gak diterima. lancar, karena gak lancar, kurang lancar ya. Iya, kurang lancar, salah satu dua seri dulu kan gitu. Iya, diduduin. Udah Tapi kayak alhamdulillah dari situ semua ada hikmahnya ya kan. iya, bener. Sabar itu ya, pelajaran sabar juga Sabar. sangat kita pelajari di sana ya. Baru Kak, kan ini penutup nih ya Kak, Ya. terakhir aku tanya-tanya sama Kakak. Kan Kakak kan sekarang di dunia pekerjaan. Dunia di asrama dengan dunia pekerjaan itu berbeda ya kan Kak? Kalau Jelas. asrama itu kan circle-nya itu kita aja yang tujuannya memang semua menghafal Quran, Nah, ketika keluar dari dunia menghafal, Kakak di dunia pekerjaan yang berbagai macam karakter orang Kakak temui. Tapi Kakak juga punya kewajiban untuk tetap bersama Al-Quran, tetap menjaga Al-Quran. Tips dan triknya itu apa Kak supaya kuat diri kita bersama Al-Quran di tengah orang-orang yang mungkin ada yang mendukung, ada yang tidak. Nah, gitu lah Kak. Kayak mana Kak? Oke. Nah, jadi kalau tipsnya dan triknya mungkin enggak ngarah ke situ ya. Soalnya kan Hajar tahu sendiri di Al-Fityan, di SMA IT Al-Fityan itu Al-Quran itu didahulukan ya kan. Oh iya. Jadi otomatis ketika murid-muridnya setoran ke kita, itu kan kita murojaah juga. Nah, tapi jangan jadi permasalahannya ketika kita mengajar di Islamic boarding atau di sekolah manapun, kita akan bertanggung jawab untuk suatu pekerjaan sampai waktu yang ditentukan. Maksudnya gimana Kak? Kita masuk ngajar jam 7, pulang jam 4. Perkara gitu. waktu ya, Perkara berarti. waktu. Nah, jadi di sela-sela itu bisa kita murojaah. Nah, Menguatkan diri. misal nih murid-murid kita lagi ngafal. Nah, sebelum mereka setoran, di situ tuh kita murojaah, mau 2 lembar nggak apa-apa, nanti bisa disambung lagi gitu. Yang penting kita harus buat target untuk diri sendiri. Kalau aku sendiri ya, target misalkan hari ini murojaah wajib 2 juz atau 1 juz, itu diwajibin. Nah, kalau kita nggak ngeluangin waktu untuk Al-Quran, nggak bakal ada waktu luang, percaya deh. Benar Kak. Aku pernah juga dengar quotes itu. Al-Quran itu tidak bisa dinomor duakan. Iya. Jadikan dia yang pertama, maka kegiatan baik yang lain ikut. Benar Kak. Jadi prioritaskan dulu Quran ya Kak. Iya. Nah, dari situlah makin kuat diri kita di tengah-tengah orang yang mungkin ada yang mendukung, ada yang tidak. Iya, benar. Tapi dengan Al-Quran semakin kuat Iya. dirinya, gitu ya Kak. Oke teman-teman, bincang-bincang santai kita akhiri. Alhamdulillah sudah mendapatkan banyak pengalaman dari Kak Rosnya. Terus itu semoga pengalaman yang diceritakan tadi bermanfaat untuk kita semua, terkhusus saya pribadi. Dan semakin semangat nih teman-teman untuk tetap membumikan Al-Quran. Jangan anggap Al-Quran itu sesuatu yang biasa aja. Al-Quran itu adalah hal yang luar biasa yang bisa membuat orang-orang yang dekat dengan Al-Quran menjadi juga orang yang luar biasa. Percaya itu teman-teman. Al-Quran adalah sesuatu mukjizat yang luar biasa yang dengan orang-orang yang mendekati Al-Quran itu menjadi orang-orang yang luar biasa. Terima kasih banyak ya Kak. Sudah berbincang santai. Semoga bermanfaat. Amin. Oke teman-teman, bincang-bincang kali ini sudah selesai. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari perbincangan antara kami berdua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka dengan video yang kami bagikan, silahkan tinggalkan like di bawah. Dan jika teman-teman mendukung channel ini, boleh di subscribe dan di share ke teman-teman yang lain. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.